Pernahkah kamu merasa dunia ini penuh dengan hinaan, fitnah, dan ujaran kebencian? Di media sosial, kata-kata bisa lebih tajam daripada pedang. Tidak hanya menyakiti hati, tapi juga merusak hubungan, bahkan menghancurkan reputasi. Tapi tahukah kamu, Al-Quran telah mengingatkan kita tentang bahaya ini sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Hari ini kita akan membahas surat Al-Humazah, surat yang relevan sekali dengan kehidupan modern kita. Surat ini mengingatkan tentang mereka yang sibuk menghina dan memfitnah, baik secara langsung maupun di belakang layar. Apa sebenarnya pesan mendalam dari surah ini? Bagaimana Al-Quran memberikan solusi untuk masalah yang kita hadapi di era digital? Bersama saya, Hasib Sironuma, dan tentu saja Pak Ustadz Gofur yang akan menjelaskan tafsir mendalam dari surah Al-Humazah. Jangan hanya menonton, ikut renungkan dan tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah menjadi bagian dari solusi atau justru menjadi pelaku masalah? Jika kamu ingin hidup lebih tenang, jauh dari dosa lisan dan jemari, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa share ke teman-temanmu agar kita semua belajar dari pesan Al-Quran yang abadi ini. Siapkan dirimu, mari kita mulai. Itu. Oke teman-teman, jadi kita akan langsung tanya ke Kang Gofur tentang surah Al-Humazah yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yang dimana Al-Humazah itu artinya pencela. Pada zaman Rasulullah, Al-Humazah atau pencela itu sering dilakukan secara terang-terangan, kayak seperti menghina secara terang-terangan dan mencaci maki secara terang-terangan. Tapi di zaman sekarang, di mana media sosial semakin merajalela, pencelaan itu atau hinaan itu terselubung di balik layar-layar handphone kita, seperti halnya cyberbullying dan lain-lain. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Gofur tentang Al-Humazah serta makna yang sangat relevan dengan kita sehari. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya, jadi terima kasih kepada Mas Nunu ya, yang telah memberikan waktu untuk menjelaskan tentang Al-Humazah ya. Artinya yang mana ketika gamblangannya itu pencela ya. Tapi di sini di dalam kitab tafsir Al-Baghawi itu diterangkan ya, yang mana surat Al-Humazah ya. Saya bacain dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Artinya celakalah bagi seseorang yang suka mencela. Kurang lebihnya begitu. Tapi di sini beberapa ulama mentafsirkan jadi tentang ya berbeda-beda pendapat ya. Berbeda pendapat yang mana di situ juga ada Ibnu Abbas ya, selaku mana beliau ya yang terkenal, sahabat yang paling terkenal dengan ilmu tafsirnya. Makanya ada terkhusus itu tafsir Ibnu Abbas ya. Termasuk nama asli dari Ibnu Abbas itu Abdullah. Ya, Abdullah Ibnu Abbas. Ya. Jadi kenapa? Saya jelasin kenapa namanya julukannya itu Ibnu Abbas. Karena sahabat Nabi itu banyak yang namanya Abdullah dan semuanya itu ahli dan mereka mempunyai bidangnya masing-masing ya, sehingga dijulukin Ibnu Abbas
supaya untuk mencirikan bahwa ini yang dimaksud Ibnu Abbas, ini Abdullah ini yaitu Abdullah Ibnu Abbas. Soalnya ada juga Abdullah Ibnu Umar, ya gitu. Abdullah Ibnu Umar itu juga seorang ahli fuqaha Madinah, orang yang salah satu sahabat yang mana terkenal dengan kefakihannya, ilmu fikihnya. Nah, untuk membedakan makanya namanya sama, soalnya namanya Abdullah Terus untuk membedakan makanya ada Abadillah, sahabat Abadillah. Artinya yang namanya itu sahabat-sahabat yang namanya Abdullah. Salah satunya ada Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, yang mana beliau terkenal dengan ilmu tafsirnya. Bidangnya tafsir, makanya ada terkhusus sendiri. Maka ulama-ulama tafsir itu mengambil, kadang menyebutkannya rujukannya ke Ibnu Abbas, yaitu sahabat Nabi. Yang kedua ada Abdullah Ibnu Umar, itu Abdullah Ibnu Umar. Ada Abdullah Ibnu Mas'ud. Nah, terus suatu yang terjadi sekarang banyak para pencela gitu, berbullying di sosial media, dan bahkan ada kejadian yang sekarang itu efek dari bullying itu sangat bahaya sekali, sehingga menimbulkan trauma terhadap seseorang tersebut, yang mana efeknya itu mudaratnya sangat besar. Berlangsung sangat panjang, lama gitu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang surat Al-Lumazah, yang mana qala Ibnu Abbas wailul likulli humazatil lumazah. Berkata Ibnu Abbas, yaitu siapa? Wailul likulli, yang dimaksud celaka itu siapa? Di sini Imam Ibnu Abbas mengatakan al masyauna bin namimah, al mutafarriquna bainal ahibba al baghun lil bara'i al aiba, yang artinya seorang yang mana suka mengadu domba, secara manusia, sehingga dan orang yang pemecah belah, bisa dikatakan juga pemecah belah, makanya zaman sekarang itu umat Islam aja itu saling memecah belah, mengatakan bahwasanya si A ini jangan diikut dia, disebutkanlah keburukannya. Nah, itu termasuk juga orang yang di dalam surat ini, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, gitu. Makanya, dan efek, itulah jadi efek yang namanya adu domba, maka Allah berfirman wailul likulli humazatil lumazah. Itu artinya itu bahwasanya tafsiran itu sangat banyak. Nah, salah satunya orang yang suka mengadu domba dan orang yang memecah belah antara yang tadinya kayak sekarang. Yang sekarang terjadi itu kayak contohnya di pilkada. Benar. Nah, yang sekarang nih pilkada. Pilkada atau pilgub. Yang sekarang kan. Nah, ini nih dan ini terjadi. Dan mohon maaf, Bawaslunya aja terkadang itu mereka memprovokasi untuk gimana jangan memilih paslon sebelah, karena udah sih ikut saya aja paslon sepil, contoh paslon nomor 2 aja gitu. Dan itu termasuk ketika orang yang memecah belah, ini termasuk di dalam orang yang wailul likulli humazatil lumazah gitu. Wailul likulli humazatil lumazah. Dan efek ini akan sangat bahaya dan dikatakan juga waqalal muqatil
di sini maksudnya di tafsir Muqatil bin Sulaiman. Nah, al-humazatu adapun yang diartikan humaz alladzi ya'ibuka fil ghaibi, yang mana mencelamu ketika kamu lagi nggak ada. Ngomong di belakang. Iya, ya? ngomong di belakang. Awas kalian nih yang suka ngomong di belakang. Ya. Yang suka komen-komen di sosial media, Ya. ngomongin orang di belakang. Ya, ngomongin di belakang ya. Tanpa disadari kamu itu termasuk dalam wailulikulli humazatil lumazah. Kalau nggak percaya silakan dibuka tafsir Baghawi. Ya, di situ ada jelas mengatakan al-Muqatil. Maksud di sini Muqatil bin Sulaiman. Nah, gitu. Sudah sangat dan sudah tertulis ya di Al-Quran bahwa mereka yang sering ngomong di belakang itu adalah orang-orang yang telah. Ya. Termasuk, nah terus apa di sini juga tadi ada humazah, ada al-lumazah. Nah, al-lumazah itu alladzi ya'ibuka fil wajhi. Artinya apa? Orang yang suka mencela di depanmu. Berarti orang yang suka bullying. Nah, terang-terangan. Bullying ini maksud termasuk bullying. Nah, itu nama termasuk ya. Makanya bullying itu sangat bahaya. Makanya janganlah kalian bullying ya, karena tanpa disadari ketika kamu mengejek teman kamu itu menyakiti hati mereka. Gitu. Ya. Kalian kalau misalkan tidak ngebully juga tidak mendapat kerugian apa-apa kan? Iya. Jadi apa salahnya kalian tidak membully mereka? Biarkanlah mereka senang. Semua orang memiliki kesenangan masing-masing. Jadi kalian jangan bully, karena bully itu efeknya sangat panjang sekali untuk kedepannya. Bisa jadi trauma seumur hidup. Bahkan ketika mereka sudah tua, mereka masih ingat tentang seorang pembuli ini itu yang sudah membuli. Dan ya tanpa disadari ya udah kita sadar aja kamu dibully mau enggak, pasti ada nih efek yang kamu ketika dibully tuh hati yang kamu sakit. Makanya ketika nggak mau dibully jangan membuli ya, karena efeknya yang kamu pikirkan tuh jangan senang di hati kamu aja. Takutnya efek ini banyak sekarang kasus efek bullying itu yang mana menjadikan dia trauma. Ya, trauma, insecure dalam segala hal. Ya, contohnya dibullying si hitam. Nah, tanpa disadari itu menjatuhkan mental dia untuk yang tadinya pede gitu, yang harusnya dia ya bisa berinteraksi dengan sesama temennya. Dengan efek ini menjadikan si orang ini jadi tidak percaya diri. Nah, itu makanya hati-hati ya. Di situ Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, jadi cilakalah bagi seseorang yang suka mencela. Ya, tuh tadi al-humazah artinya orang yang suka mengadu domba atau orang yang suka mengomongi kamu di belakang. Ya, termasuk ghibah berarti. Nah, ghibah nih hati-hati nih buat kaum perempuan ya terutama. Ya, bukannya menuduh, tapi kebanyakan gosip mah. Karena mungkin kalian tidak sadar gitu kan, tiba-tiba ngegibah, tiba-tiba ngerumpi gitu kan. Ya sebenarnya itu adalah mencela ya. Ya, termasuk ya ketika lagi arisan ya. Ketika ada orang ngomong nih menyambungkan, akan berterus tuh. Nah, dianggapnya asik. Dianggapnya asik. Tanpa disadari kalian tuh memakan daging teman kalian sendiri. Nah, itu ghibah ya. Ghibah itu apa sih? Ghibah itu mengomongi atau membicarakan keburukan saudara kita tanpa sepengetahuan dia. Itu namanya ghibah. Ya. Lebih baik kalian jangan lakukan. Ya. Kalau kalian tidak mendapat kerugian apapun ketika kalian tidak melakukan hal tersebut, ya saja. Ya. Nah, waqala Abul Aliyah wal Hasan bididdihi. Sebaliknya ya. Artinya apa? Ya, kalau menurut Imam Hasan ya sama Abu Aliyah bahwasanya al-lumazah itu orang yang mencela. Apa sebaliknya, orang kayak lumazah itu orang yang suka mengobongi kalian di belakang kalian. Ya. Kalau al-humazah itu orang yang suka
mencela di depanmu. Bullying lah, bisa dikatakan bullying. Makanya para kaum Gen Z ya, berinteraksilah kalian di media sosial dengan sebaik-baiknya interaksi. Ya. Jangan kalian tiba-tiba menerima kabar tanpa kalian ketahui. Karena apa? Di dalam kitab itu ya namanya kabar berita itu ya kadang benar, kadang tidak benar. Karena kadang itu ya efek propaganda. Ya, FOMO, iya. FOMO ikut-ikutan hal yang tidak benar, padahal belum tentu tuh sumbernya dari mana segala macamnya. Itu. Udah. Jadi buat kalian tidak ada salahnya buat kalian mengisi media sosial kalian, mengisi akun-akun kalian, mengisi interaksi sesama manusia, sesama teman, sesama saudara kalian di sosial media dengan hal-hal yang baik. Misalkan memposting video tentang motivasi, pembelajaran, tentang dukungan dan segala macamnya. Menurut saya ya memang di zaman sekarang kalau misalkan tidak ada kontroversi, tidak akan ada yang namanya keramaian. Tetapi kalian juga jangan terus-terusan ikut campur dengan hal yang namanya kontroversi tersebut. Cobalah rubah haluan kalian ke arah yang lebih baik, memotivasi dan segala macamnya. Toh kalian juga bakal menerima semua kebaikan berlipat-lipat ganda ketika kalian mengajarkan atau memotivasi sesama teman-teman kalian, bahkan orang yang tidak dikenal di sosial media di seluruh dunia ini. Saya Najib Suranuma selaku host pada video kali ini bersama dengan Ustadz Gofur selaku pembicara kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa saksikan video kita dan subscribe. Subscribe, like dan komen video kita karena kita bakal terus-terusan update video-video tentang makna surah-surah yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi stay tune dan assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah.